warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Nurmala Suryani dengan NIM 23211400101. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah. Nama dinasti Bani Umayyah diambil dari Umayyah bin Abdul al-Syam, kakek Abu Sufyan. Umayyah segenerasi dengan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW dan Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib segenerasi pula dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim, sedangkan Muawiyah berasal dari keturunan Bani Umayyah. Kedua keturunan ini merupakan orang-orang yang berpengaruh dalam suku Quraisy. Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah dimulai ketika masa Khalifah Ali. Pada saat itu, Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur di Damaskus yang juga masih kerabat dengan Utsman menuntut atas kematian Utsman. Dengan taktik dan kecerdikannya, ia mempermainkan emosi umat Islam. Muawiyah tidak mau menghormati Ali dan menyudutkannya pada sebuah dilema, yaitu menyerahkan para pembunuh Utsman atau menerima status sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, sehingga ia diturunkan dari jabatan khalifah. Dari perselisihan tersebut terjadilah peperangan antara Ali dan Muawiyah. Peperangan tersebut dikenal sebagai Perang Siffin karena terjadi di daerah bernama Siffin. Dalam pertempuran itu, hampir-hampir pasukan Muawiyah dikalahkan oleh pasukan Ali, tapi berkat siasat penasihat Muawiyah yaitu Amr bin As agar pasukannya mengangkat mushaf Al-Quran di ujung lembing mereka. Pertanda seruan untuk damai dan melakukan perdamaian dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan Muawiyah. Bukan saja perang itu berakhir dengan perdamaian Siffin yang tidak menguntungkan Ali, tapi akibat itu pula kubu Ali sendiri menjadi terpecah menjadi dua, yaitu yang tetap setia kepada Ali yang disebut dengan Syiah dan yang keluar dari barisan Ali disebut dengan Khawarij. Sejak peristiwa itu, Ali tidak lagi menggerakkan pasukannya untuk menundukkan Muawiyah, tapi menggempur habis orang-orang Khawarij. Yang terakhir terjadi peristiwa Nahrawan pada 9 Safar 38 Hijriah, di mana dari 1.800 orang Khawarij hanya ada 8 orang yang selamat jiwanya, sehingga dari 8 orang itu menyebar ke Aman, Kanan, Yaman, Sajistan, dan ke Jazirah Arab. Pada Ali terbunuh oleh seorang anggota Khawarij. Kedudukan Ali sebagai khalifah kemudian dijabat oleh anaknya Hasan selama beberapa bulan. Namun, karena Hasan ternyata lemah, sementara Muawiyah semakin kuat, maka Hasan membuat perjanjian damai. Perjanjian ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik, yaitu di bawah Muawiyah ibnu Sufyan. Dengan meninggalnya Ali bin Abi Thalib, pemerintahan yang dapat kita sebut sebagai periode kekhalifahan Republik dimulai sejak kekhalifahan Abu Bakar telah berakhir. 4 khalifah pada masa ini dikenal oleh para sejarawan Arab sebagai Ar-Rasyidin. Pendiri khalifah kedua Muawiyah dari keluarganya Umayyah menunjuk putranya sendiri, yaitu Yazid, sebagai penerusnya sehingga ia menjadi seorang pendiri sebuah dinasti. Dengan demikian, konsep pewarisan kekuasaan mulai diperkenalkan dalam suksesi kekhalifahan dan sejak itu tidak pernah sepenuhnya ditinggalkan. Kekhalifahan Umayyah adalah dinasti Mulk pertama dalam sejarah Islam.
Berikut nama-nama ke-14 khalifah dinasti Bani Umayyah yang berkuasa. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua adalah Yazid bin Muawiyah, yang ketiga Muawiyah bin Yazid, yang keempat Marwan bin Hakam, yang kelima Abdul Malik bin Marwan, yang keenam ada Walid bin Abdul Malik, 7 Sulaiman bin Abdul Malik, yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz, yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik, yang ke-10 Hisham bin Abdul Malik, yang ke-11 Walid bin Yazid, 12 Yazid bin Walid, 13 Ibrahim bin Walid, dan ke-14 adalah Marwan bin Muhammad. Yang kedua, kita akan membahas tentang peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Terbentuknya dinasti Umayyah merupakan gambaran awal bahwa umat Islam ketika itu telah kembali mendapatkan identitasnya sebagai negara yang berdaulat. Juga merupakan fase ketika kekuasaan Islam yang berlangsung selama lebih kurang 1 abad, yaitu dari 661 sampai 750 Masehi. Perubahan yang dilakukan tidak hanya sistem kekuasaan Islam dari masa sebelumnya, yaitu masa Nabi Muhammad sampai dengan Khalifah Rasyidin, tapi juga perubahan-perubahan lain di bidang sosial politik, keagamaan, intelektual, dan peradaban. Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus melambangkan zaman imperium baru dengan menggesernya untuk selama-lamanya dari pusat Arabia, yakni Madinah yang merupakan pusat agama dan politik, kepada sebuah kota yang kosmopolitan. Dari kota inilah Daulat Umayyah melanjutkan ekspansi kekuasaan Islam dan mengembangkan pemerintahan sentral yang kuat, yaitu sebuah imperium Arab. Ekspansi yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali dilanjutkan kembali oleh dinasti ini. Di zaman Muawiyah, Tunisia dapat ditaklukkan. Di sebelah timur, Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abdul al-Malik yang mengirim tentara menyeberangi Sungai Oxus dan dapat berhasil menundukkan Balkh, Bukhara, Khawarizm, Farghana, dan Marokhand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Balochistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilakukan oleh Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu, tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditaklukkan, Tariq bin Ziyad memimpin pasukan Islam menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dan benua Eropa dan mendapat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau juga bisa disebut dengan Jabal Tariq. Tentara Spanyol dapat ditaklukkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordova, dengan cepat dikuasai. Menyusul kota-kota lain seperti Seville, Elvira, dan Toledo yang dijadikan itu kota Spanyol yang baru setelah jatuhnya Cordova. Pada saat itu, pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa.
Di zaman Umar bin Abdul Aziz, serangan dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pyrenees. Serangan ini dipimpin oleh Abdurrahman ibnu Abdullah al-Ghafiqi. Ia mulai menyerang Bordeaux, Poitiers. Dari sana ia menyerang Tours. Namun dalam peperangan di luar kota Tours, Al-Qafi terbunuh dan tentaranya mundur kembali ke Spanyol. Di samping daerah-daerah tersebut, pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah juga jatuh ke tangan Islam pada zaman Bani Umayyah ini. Yang ketiga, kita akan membahas masa kejayaan Bani Umayyah. Masa kekhalifahan Bani Umayyah yang berlangsung dari tahun 661 hingga 750 Masehi memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan peradaban Islam, meskipun seringkali dianggap kontroversial. Periode ini menandai kebangkitan berbagai aspek kehidupan di dunia Islam, dari seni dan arsitektur hingga ekonomi dan pengetahuan. Yang pertama adalah ekspansi dan kekuatan politik. Salah satu ciri khas peradaban Islam pada masa Bani Umayyah adalah ekspansi wilayah kekuasaan Islam. Khalifah-khalifah dari dinasti Bani Umayyah berhasil memperluas kekhalifahan dari Spanyol hingga India. Kekuatan politik yang besar ini tidak hanya meningkatkan pengaruh Islam secara luas, tetapi juga membawa masuknya berbagai budaya dan tradisi ke dalam dunia Islam. Yang kedua adalah arsitektur megah dan keindahan seni. Masa Bani Umayyah dikenal dengan kemegahan arsitektur dan seni. Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan misalnya membangun Masjid Aqsa di Yerusalem, sementara Khalifah Al-Walid I membangun Masjid Umayyah di Damaskus. Arsitektur megah ini mencerminkan kekayaan dan kebesaran khalifah, dan banyak dari bangunan-bangunan ini masih dapat dilihat hingga saat ini. Yang ketiga adalah pendidikan dan kedudukan ilmu pengetahuan. Pada masa Bani Umayyah, pusat-pusat ilmu pengetahuan dan pendidikan berkembang pesat. Kota-kota seperti Damaskus dan Kufah menjadi pusat kegiatan intelektual yang menarik para ilmuwan, filosof, dan ahli matematika dari berbagai lapisan masyarakat. Perpustakaan besar dibangun dan terjadi perkembangan signifikan dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Yang keempat adalah kekayaan dan perdagangan internasional. Ekonomi pada masa Bani Umayyah mengalami pertumbuhan yang pesat. Penaklukan wilayah-wilayah baru membawa masuknya sumber daya yang melimpah, dan perdagangan internasional berkembang secara signifikan. Pusat-pusat perdagangan seperti Damaskus dan Kufah menjadi pusat kegiatan ekonomi, dan kekayaan yang dihasilkan dari perdagangan ini mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek pemerintah. Yang terakhir adalah kemajuan dalam kesusastraan dan kebudayaan. Pada masa Bani Umayyah, sastra dan kebudayaan Islam berkembang secara substansial. Puisi, prosa, dan karya sastra lainnya berkembang pesat. Kebudayaan Arab juga menciptakan warisan seni dan kebudayaan yang penting yang mencerminkan kekayaan dan keberagaman masyarakat pada masa itu. Kesimpulannya adalah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah mencerminkan keberagaman, kemegahan, dan kebijaksanaan kepemimpinan. Meskipun kontroversial dalam sejarah Islam, periode ini memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan identitas Islam. Pencapaian dalam seni, arsitektur, ilmu, pengetahuan, dan perdagangan menunjukkan kekuatan dan keberhasilan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Sekian dan terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.